Tanpa misi daring NK Box. lagi, Fansem jadi bebas, setiap hari menganggur sambil melihat forum. Anjing bodoh bermata besar, 2 markas berkelahi sungguhan, tipe tidak berhenti sampai ada yang mati. Kenapa aku tak bisa menahan tangan? Aku tahu saat seperti ini harus keluar demi aman, tapi kenapa lenganku gatal ingin main? Sekarang malah melukai sampai mati, nanti tidak bisa main lagi, menangis pilu. Pengamat, markas Lansem awalnya unggul dengan banyak ahli 4 bintang, tapi markas Songpong mengeluarkan jurus pamungkas, melepaskan pemimpin, dan langsung membalik keadaan. Sepertinya perang akan segera selesai. Dewa Game, main selama ini baru kali ini lihat wajah pemimpin. Gila, ganteng banget. Siapa modelnya? Membaca komentar itu, Fansem merasa lucu melihat semua orang memuji Lukmin. Hari kelima tanpa masuk game, saat istirahat siang, dia bermimpi. Dalam mimpi hubungan dengan Lukmin kadang dekat kadang jauh, kadang dia menghindar, kadang dia sendiri tenggelam dalam pekerjaan dan pembangunan. Suatu kali, dalam suasana hati buruk, dia bertanya kenapa Fansem seharian berada di game mengelilinginya. Karena aku doktermu, harus mengobatimu. Jawabnya polos, dokter, dia tersenyum miring. Kau benar-benar bertanggung jawab. Apa boleh buat? Aku tergoda ketampananmu. Dia menghela napas, melihat ekspresinya aneh, dia sadar sudah keceplosan, terdiam malu, mati gaya, kematian sosial. Dia berkata, kau tahu ini dunia lain dan kita takkan punya akhir baik, kenapa masih membiarkan diri makin tenggelam? Awalnya dia menjawab, aku berusaha menahan diri, sebentar lagi bisa lepas. Kemudian, nanti kalau punya tujuan baru, perhatianku akan bergeser. Terakhir dia marah. Aku senang, memangnya kenapa? Melihatnya keras kepala, dia memaksa dengan tegas, menuntut tanggung jawab atas kata-katanya. Akhirnya mereka jadi kekasih, tapi hubungan itu rapuh. Bila Lukmin mati atau sistem menghilang, mereka terputus total. Bila hati Fansem berubah, mengalami kecelakaan di dunia nyata atau proyeksi kesadarannya hancur, mereka juga takkan bertemu lagi. Setahun kemudian, dia bertanya, masih ingin meninggalkanku dan kabur? Dia, untuk sekarang tidak, berarti nanti bisa saja berubah hati. Tatapannya dingin. Dia, setiap ulang tahun hubungan kita, ulangi pertanyaan itu. Kalau aku jawab, tidak, 70 kali, bukti aku sungguh mencintaimu, kan? Malam itu dia tak bisa tidur. Pagi harinya dia bertanya, kalau ada kesempatan, mau bertemu? Dia tertegun, lalu menjawab, tentu saja mau. Sebenarnya dia ingin cinta seperti orang biasa. Pacar yang hanya ada di internet atau dunia lain terasa aneh. Ada cara, kata Lukmin, putar waktu, buka permainan kedua, biarkan semuanya mulai lagi. Kalau sudah mulai lagi lalu bagaimana? Tanya Fansem. Setiap masalah adalah satu peristiwa. Tergantung cara menghadapi dan hasilnya, sistem memberi 5 penilaian. Gagal, cukup, baik, unggul, sempurna, makin tinggi nilainya, makin banyak poin prestasi. Untuk apa poin itu? Bisa ditukar hadiah khusus. Katanya, termasuk membangkitkan kekuatan baru agar aku bisa menembus waktu ke duniamu. Kenapa sekarang tidak bisa? Karena tingkat penyelesaian belum cukup, poin belum terkumpul. Fansem mengerti. Jadi dengan poin bisa tukar hadiah, kembali ke masa lalu, main lagi, kalau lancar dan poin cukup, di permainan kedua kita bisa benar-benar bertemu. Benar? Dia mengangguk, tapi kalau ada kesalahan, akhir bisa beda. Tuan mati, proyeksi pemain hancur, poin tak cukup, bahkan tak bisa buka siklus ketiga. Tiba-tiba muncul bola mekanik. Apa itu? Tanya Fansem. Perwujudan kesadaran sistem. Jawabnya, bola itu sopan. Halo. Aku sistem 999. Jadi membuka permainan kedua berbahaya, harus hati-hati memilih. Tanya Fansem, sistem itu melayang naik turun seperti mengangguk. Bisa bawa ingatan? Bisa. Kalau menukar hadiah, ingatan. Kalau begitu ayo ulangi. Katanya tanpa ragu. Lukmin ingin bicara tapi menahan diri. Sistem berbisik. Dia 5 bintang, membawanya kembali butuh banyak energi. Walau habiskan semua poin, paling cepat hanya bisa kembali ke bulan 9 tahun 2207. Masa pengumpulan poin terbatas. Hanya dari 1 Januari 2205 sampai 31 Desember 2207. Serumit itu, gumam Fansem. Selain itu, tambah sistem, meski tukar, ingatan. Hanya ingat dalam rentang itu. Untuk semua kenangan lengkap, harus tukar hadiah, ingatan penuh permainan pertama. Dengan wajah datar dia berkata, kau ini lubang poin, sukarela? Kenapa dibilang lubang? Bantah sistem, kalau habiskan semua dan cuma bisa balik ke September 2207, tak bisa hindari apapun, bukankah lubang? Katanya, dia 5 bintang, kau 3 bintang, bisa dikirim ke Januari 2206. Fansem, pemain top markas dunia akhir, punya hewan. 3, 4, 5 bintang,
Tapi dirinya tetap tiga. Tak harus Lukmin, bisa kirim aku saja? Tanyanya. Itu sebabnya aku datang. Katanya, kau ingin kembali? Ingin. Hebat. Sistem menampilkan daftar hadiah. Ingatan, mencakup semua dari 2205 sampai 2207. Ulang peristiwa. Bisa ulangi kejadian untuk nilai tinggi. Kembali ke 2206 terasa terlambat. Dia berpikir, bisa kirim aku ke Maret 2205. Poin. Tidak cukup untuk seluruh rentang itu. Kalau beli hanya peristiwa penting, sistem terdiam, ide itu gila. Selama ini belum pernah, secara teori bisa, tapi praktik sulit. Antara dua peristiwa tanpa hadiah ulang, kau tak boleh campur tangan, tapi kalau masuk game akan timbul efek tak terduga. Jadi tetap harus tukar ingatan, pakai poin untuk kembali seawal mungkin. Lalu mulai lagi. Kalau baru ketemu Lukmin di 2206, daun bawang sudah dingin, kilatan muncul di matanya. Bagaimana kalau aku tidak masuk antara peristiwa? Misal bikin kecelakaan mobil, dibawa ke rumah sakit, tidur paksa sampai waktu berikutnya, sistem. Itu benar-benar membuatnya kewalahan, kalau bisa, beli semua peristiwa penting, lewati sisanya tidur, kira-kira 10 kali kecelakaan sudah cukup sampai akhir permainan kedua. Sistem teringat ucapan host lama bahwa pemain yang dipanggil semua gila. Sekarang ia percaya, kalau dulu hemat poin, tak akan seribet ini. Gerutunya, kalau cukup, aku sudah tukar kekuatan dan menembus waktu. Tak perlu permainan kedua. Kata Lukmin, sistem. Tanpa solusi, tukar seperti kataku. Ujar Van Sam yakin, main lagi dan keinginan pasti tercapai. Tidak, teriak sistem, dimasukkan ke rumah sakit berulang-ulang itu gila. Bagaimana kalau kau berhenti main? Dia berpikir, terlalu banyak kecelakaan bisa membuatnya curiga diburu. Tak sampai begitu. Katanya, mengubah takdir dengan poin meski separuh, tetap lebih baik. Kau harus rawat hewan peliharaan juga. Ingat Lukmin, terlalu lama offline membuat mereka gelisah. Dia pun tak sanggup perpisahan berkali-kali. Kalau begitu satu kecelakaan saja. Katanya, kenapa selalu kecelakaan? Tak bisa yang normal, sistem hampir gila. Kau kira aku suka? Pasien yang lebih cepat masuk lebih cepat sembuh. Saat nanti sadar di 2206, penyakit Lukmin sudah parah. Selain itu, percobaan pembunuhan berulang akan membuatnya curiga pada pemain. Lebih cepat masuk dan bertemu lebih cepat akan memudahkan kepercayaan. Atau, bagaimana kalau kau juga tukar ingatan? Aku bilang mahal. Kalau dia tukar, mulai dari Juli 2206. Kata sistem, lupakan, katanya, tak punya cukup sumber daya. Lalu mereka berdebat keras mencari rencana paling hemat dan efektif. Lukmin di sisi memandang dengan rasa pahit dan miskin. Akhirnya keduanya menyetujui rencana. Istirahatlah, besok saat kau membuka mata akan melihat dunia baru. Katanya, serahkan padaku, dengan ingatan dan pengalaman game, pasti selesaikan misi sempurna. Janjinya. Mereka pun berpisah, sistem memastikan, lanjut sesuai rencana Van Sam, Lukmin memilih hadiah murah, menyimpan rasa suka terhadap seseorang, menyesuaikan waktu kecelakaan, lalu menekan konfirmasi. Sistem bergumam, kalau dia tahu, kau akan dipukul. Tak apa hal lain, hanya perasaan padanya. Tak bisa kutinggalkan, ucapnya, saat gelombang monster dia hampir mati dan kehilangan hak main. Bahkan aku tak bisa memanggil pemain sama 2 kali. Agar tak ada kesalahan, waktu terbaik membangunkannya setelah pertempuran besar. Van Sam terbangun dari mimpi, merasa begitu nyata seakan semuanya sungguh terjadi. Mungkin seseorang sudah menukar ingatan penuh permainan pertama, dan mengembalikan bagian yang hilang. Saat dia berpikir, muncul teks, Lukmin, aku datang mencarimu. Dengan panah transparan menunjuk ke jendela. Dia membukanya dan melihat Lukmin di bawah, melambaikan tangan padanya. Mengetahui bahwa kecelakaan mobil disebabkan oleh sistem, Van Sam akhirnya tenang dan menambahkan rencana pindahan ke jadwalnya. Setelah beberapa hari merapikan dan pindah ke rumah baru, dia menemukan bahwa Lukmin juga tinggal di kompleks yang sama. Kalau tahu kita tinggal berdekatan, apa kamu akan ketakutan dan kabur? Kata Lukmin santai. Jadi aku beli rumah lain. Van Sam, ini kawasan villa. Dari mana kamu dapat rumah? Cukup bilang mau beli dan daftar kode, mudah sekali mendapatkannya. Lalu apa rencanamu ke depan? Tanya Van Sam mengganti topik. Dari jam 8 pagi sampai 6 sore, kamu ikut aku ke dunia lain untuk bekerja. Dari jam 6 sore sampai 8 pagi, aku temani kamu pulang. Van Sam berpikir, begini hubungan dan pekerjaan tidak akan bentrok. Seminggu kemudian, perang berakhir dan segalanya kembali tenang. Van Sam kembali ke Manor. Anjing serigala dan hewan merah berlari menghampiri dengan manja. Sudah lama tidak bertemu, aku rindu kalian.
Dia membelai mereka satu persatu. Si putih kecil berjuang keras untuk sampai ke sisinya, menggunakan segala cara untuk menarik perhatian. Aku sudah janji akan memasak untukmu, aku tidak lupa, kata Van Sam. Si putih kecil langsung menawar, terlambat menepati janji. Harus ada bonus. Sikat bulu, main bersama, buat camilan, pokoknya dia yang paling dimanjakan di Manor. Baik, aku pasti berterima kasih padamu. Setelah menenangkan para hewan, Luk-Luk lewat. Van Sam menahannya dan bertanya, setelah pertempuran di camp, bagaimana selanjutnya? Semua berkatmu, kata Luk-Luk sambil tersenyum. Kalau pemimpin kehilangan akal, kemenangan tak akan mudah. Untungnya tetap sadar dan menunjukkan kekuatan 5 bintang. Meski camp Nam Lam Sam penuh tipu muslihat, tetap ditekan habis. Lalu Kinian mati, dibunuh oleh pengelana. Luk-Luk hanya mendengar dari orang lain dan tak ambil pusing. Kinian pikir meski gagal merebut camp Hong Pong, dia bisa lolos hidup-hidup. Tapi di tengah pelarian, dia diburu dan dibunuh. Katanya pembunuhnya ingin merebut medali komando. Van Sam, dalam game Camp Kiamat, tidak ada yang namanya medali komando. Cukup membangun bangunan dan mengumpulkan bawahan untuk mendirikan wilayah sendiri. Bisa dibilang Kinian mati sia-sia. Oh ya, kata Luk-Luk dengan serius, tembakau adalah produk khusus Camp Lam Sam, Kinian menggunakannya untuk mengendalikan penduduk Camp Hong Pong. Sekarang banyak yang kecanduan. Apakah tabib punya cara menyembuhkannya? Bakar semua tembakau dan tanaman pembuatnya, mereka akan sembuh, jawab Van Sam. Luk-Luk ragu. Tidak perlu obat? Tidak. Saat merokok, tubuh terasa ringan dan bahagia. Perasaan itu terekam di otak, lalu setiap melihat tembakau, mereka tergoda lagi. Sebenarnya itu hanya ilusi. Mereka pikir tanpa rasa itu akan mati, padahal tidak. Waktu dan kesadaran akan menyembuhkan. Begitu rupanya. Luk-Luk mengangguk. Tulislah daftar nama yang kecanduan, kata Van Sam, meski nanti sembuh, kalau tembakau muncul lagi, mereka bisa melakukan apa saja demi merokok. Baik. Sore itu, Van Sam sibuk di dapur. Saat selesai memberi makan hewan rakus itu, langit sudah gelap. Masih sibuk? Tanya Lukmin. Sudah selesai, jawabnya sambil makan kue kecil. Makan sekarang? Nanti makan malam tidak habis. Kau tidak mengerti, katanya tegas, makan 2 kali makan malam cuma menambah sedikit kalori, itulah kebahagiaan sejati. Kalau suka, makanlah lebih banyak, ucap Lukmin sambil menggenggam tangannya. Van Sam menatap jari mereka yang bertaut. Apa yang kamu lakukan? Baru saja bertarung dengan tanaman rambat mutan 4 bintang. Pegang tanganmu untuk mencegah kambuh, katanya serius. Van Sam, kau aneh. Tanaman rambat 4 bintang apa? Tidak ada di sekitar sini. Ada, kata Lukmin. Kau lupa? Februari tahun 2207, Camp Lam Sam sengaja membuat kekacauan untuk merebut persediaan. Tak. Lama kemudian, muncul tanaman rambat 5 bintang. Aku hampir mati melawannya. Van Sam baru teringat, benar, aku ingat itu. Dulu, kedua camp kekurangan makanan, jadi Kinian merencanakan perampokan. Sekarang stok melimpah, dia ingin mengambil semuanya. Lalu bagaimana dengan tanaman rambat itu? Sudah bermutasi lama dan bersembunyi di alam liar. Berbeda dari tanaman biasa, ia menyerap mayat sebagai nutrisi. Dulu, setelah wabah tikus, kekacauan, dan perang camp, ia tumbuh jadi 5 bintang. Sekarang, tanpa tikus dan perang singkat, hanya 4 bintang. Oh iya, setelah badai es aku pergi mengumpulkan hewan dan merasa jumlahnya jauh lebih sedikit dari perkiraan. Mungkin sudah diserap oleh tanaman itu, kata Lukmin. Betapa liciknya makhluk itu, pikir Van Sam, di dunia ini, baik NPC, hewan, maupun tanaman mutan tidak boleh diremehkan. Sedikit lengah saja bisa hancur. Tapi, Van Sam memanjangkan nada dengan mata berbinar, bencana alam, perang, konflik, pada akhirnya alam yang menang. Agak menyentuh, ya? Menyentuh? Lukmin mengangkat alis, seolah berkata pikir dulu sebelum bicara. Maksudku, umat manusia pasti menang,
Katanya cepat, menghabiskan kue, menarik tangannya, tersenyum. Ayo, pulang. Lukmin menatapnya, bibirnya melengkung, dan di hatinya ia menghela napas. Bertemu denganmu, sungguh hal terbaik.